orang. Ini berbeda, bukan menyinggung. Ini menggoda. Kalau dewa nggak menghancurkan tulangnya, biarkan mayatnya utuh saja. Berarti dia cuma sedang beruntung. Mohon dewa beri hukuman. Bunuh bajingan ini! Guru, orang ini sudah keterlaluan. Dia bahkan terang-terangan menggoda Anda. Guru, jika tidak membunuh penjahat ini, aku tak bisa menghilangkan dendam di hatiku. Guru, tolong bela aku. Diam. Bela siapa? Tak Fajit tanya dia, di tubuhnya, apa ada tanda lahir bunga teratai? Kamu jangan ngomong sembarangan. Apa maksudmu? Guru, Kamu Aroma wanita di tubuhmu tadi malam. Jangan-jangan. Lin Yun bukan orang kuil. Dia tak wajib ikuti aturan kuil. Aku bebaskan dia dari hukuman. Kalian tak perlu bicara lagi. guru, Kamu Keputusanku final. Jangan kurang ajar. Lin Yun, tunggu saja. Aku pasti akan mencincangmu. Kamu Lin Yun kan? Benar. Mau jadi menantu kuil? Harus lolos ujian roh kaisar dari masa lalu? Kamu siap terima tantangan? Lagi-lagi ujian begitu. Orang mati gimana ngetes? Cuma formalitas kan? Baik, aku terima. Kan cuma formalitas. Ada tantangan apa lagi? Ayo keluarkan saja. Silakan maju. Orang bodoh ini, dia tidak tahu roh agung di kuil dewa perang. Kekuatannya lebih menakutkan dari kaisar dewa. Cari mati seperti ini. Bahkan kaisar pun tak bisa melindunginya. Kali ini akan seru. Sepertinya Kaisar sudah punya rencana mau pakai tangan roh agung untuk singkirkan sampah ini. Bukankah mau menantang? Ayo jalan. Kaisar angkatan ke-36 kuil Dewa Perang. Ti Fei Shuang menghormati para kaisar sepanjang sejarah. Roh abadi kuil. Kekuatan surgawi mereka sangat besar. Keberuntungan seni bela diri kuil terus jaya. Ini aula roh agung Dewa Perang. Kuil Dewa Perang kita. Semua roh kaisar sejak dulu. Dihormati di sini. Tentu saja ini tak perlu dijelaskan kepada para pahlawan sepanjang sejarah yang berjuang untuk negara dan rakyat. Aku tetap sangat menghormati mereka. Sebelum masuk ujian, kamu harus pikir baik-baik. Jika para kaisar kuno kuil Dewa Perang kami menerimamu, setelah dupa dan sujudmu, berkat akan turun. Sangat bermanfaat bagimu. Jika para kaisar tidak menerimamu, yang ringan kau akan terluka parah. Yang parah bisa lenyap seketika. Tanya lagi. Sudah yakin? Bertingkah aneh banget. Pantas disebut kuil. Sudah terlanjur datang. Aku cuma junior. Hormati leluhur dulu. Memang sudah sewajarnya. Kaisar aku sudah pikirkan. Sekarang, bisa masuk nggak? Kaisar sudah ingatkan dia berkali-kali. Tapi si bodoh ini tetap keras kepala. Kenapa harus begitu? Tetap saja pepatah lama benar adanya. Nasihat baik, sulit menolong yang keras kepala. Sudah cari kemana-mana tak ketemu? Tiba-tiba dapat dengan mudah. Awalnya mau hancurin dia habis-habisan, tapi sekarang lihatnya tak perlu turun tangan sendiri. Tapi mati segampang itu terlalu mudah buat dia. Gimana kalau aku cuma bilang kalau si badut penjual itu kalau dia lolos? Nggak mungkin. Kuil ini berdiri ribuan tahun. Yang lolos ujian tercatat tak lebih dari 10 orang. Dia cuma penjual di pasar, mana mungkin lolos? Tenang saja. Leluhur itu sangat jeli. Apa benar bakal kesambar petir? Itu cuma takhayul. Cuman mau nakut-nakutin aku. Aku nggak percaya. Langit benar-benar adil. Ayo kirimkan petir dari langit. Bunuh sampah ini dengan petir. Badut ini masih bermimpi naik level. Dapat pengakuan dari roh leluhur. Dia pantas. Serius ada petir beneran. Lin Yun, lihat sekarang kamu pasti mati. Cuaca tiba-tiba berubah. Ini pertanda buruk. Aku sudah bilang, cuma pedagang kecil di kaki lima. Statusnya sangat rendah. Mana mungkin bisa diakui oleh roh leluhur? Begitu petir turun, badut itu pasti mati. Kali ini ada tontonan seru. Nak, cepat kembali. Bahaya! Nenek, kamu nggak boleh ke sana. Lin Yun kalau nggak bisa, kembali saja. Kalau roh leluhur marah, akibatnya bakal parah. Kalau nggak bisa lanjut, jangan dipaksa. Mundur di saat tepat juga pilihan bijak. Dunia makin kacau. Hati orang berubah. Sekarang ramalan cuaca pun bohong semua. Masih ada apa yang asli?
Langit runtuh, bumi retak. Ini kemarahan roh leluhur. Amarah terbesar yang pernah ada. Sampah yang jualan di pinggir jalan masih berharap dapat pengakuan dari roh leluhur. Mana mungkin roh leluhur itu bukan buta. Menurutku, ada yang mati di sini. Juga sudah layak. Guru, tolong bantu. Selamatkan Lin Yun. Aku mohon pada Anda. Tolong selamatkan dia. Roh leluhur marah besar. Aku bantu pun tak ada gunanya. Dulu sudah aku ingatkan. Kenapa dia tidak mau dengar? Ini murka langit. Ini benar-benar murka langit. Anak ini sebenarnya lakukan apa? Memang pantas mati. Lin Yun, Cepat keluar. Roh leluhur sudah murka. Ngapain masih di dalam? Dewa, lindungi aku. Turunkan petir. bunuh saja sampah ini. Roh leluhur menampakkan diri. Petir akan turun sebentar lagi. Sampah, tunggu saja. Petir, sambar dia. Kenapa malah sambar aku? Sakit guru. Aku mau disambar petir nih. Guru. Roh leluhur malah sujud padanya. Lin Yun itu, dia lakukan apa? Ada apa, Bang Long? Kenapa altar roh leluhur begitu? Sialan lo. Lu injak kaki gue. Ngapain panik sih? Ada tuan muda kalau langit runtuh. Tuan muda. Untung nggak semua roboh. Ini berhantu. Aku tidak lakukan apa-apa. Kenapa bisa dewa sujud padaku? Bukankah ini merusak kebajikanku? Barusan dewa melirikku. Kebajikanku hampir habis. Selesai, habis sudah. Kenapa dia masih datang ke sini? Ah! Jangan dekati aku, jangan datang. Aku sudah hampir gila. Ini siang bolong. Apa benar-benar berhantu? Kalau aku lari keluar, pasti akan ditertawakan oleh Suhui. Wanita kejam itu akan tertawa puas. Tidak bisa. Aku harus tahan sebentar lagi. Guru, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan kaisar leluhur di aula pahlawan tak tahan menerima satu sujud darinya. Jangan-jangan orang ini benar-benar dewa. Orang ini benar-benar dewa. Kamu rambut panjang pengetahuan dangkal. Diam semuanya. Tes selesai. Lin Yun, kamu boleh keluar. Begitu mudahnya lulus? Cepat keluar. Kalau tidak, aula pahlawan bakal ambruk gara-gara kamu. Pantas saja, ternyata bangunan murahan. Kupikir benar-benar berhantu. Di antara para kaisar terdahulu, yang paling lemah pun sudah jadi hantu abadi. Namun tak satu pun layak menerima salam hormat darinya.